Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurizi. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat kuah cuko empek-empek yang enak banget loh. Ini tuh rasanya bener-bener mantap banget loh teman-teman. Kuahnya yang kental, rasanya yang bener-bener enak banget. Teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, untuk bahan kuah cuko empek-empek, kita harus siapkan gula merah seperti ini, atau boleh pakai gula aren ya teman-teman. Pokoknya sesuai dengan selera. Lalu di sini ada bawang putih. Saya pakai 2 bonggol ya teman-teman, supaya makin enak rasanya. Dan di sini ada cabai rawit, boleh pakai cabai rawit hijau. Karena saya nggak ada, pakai cabai rawit merah juga boleh. Saya pakai 2 genggam ya teman-teman. Lalu ada ebi yang sudah saya blender seperti ini. Lalu di sini ada asam jawa teman-teman. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi atau bisa kita pakai cuka. Lalu di sini ada garam, kita pakai garam secukupnya. Dan di sini ada air juga. Saya tidak pakai banyak-banyak supaya nanti kental. Nah, di sini kita siapkan aja cuka. Kalau kurang asam boleh kita tambahkan cuka. Cara buatnya mudah sekali. Kita masukkan aja cabai rawitnya, bawang putihnya, lalu kita blender. Atau teman-teman boleh juga dimasukkan ebi sekalian juga boleh. Pokoknya sesuai dengan selera. Dan ini sudah halus. Sekarang kita siapkan panci. Di sini kita siapkan panci dan kita masukkan gula merahnya semuanya. Lalu tambahkan asam jawanya. Kita masukkan cabai dan bawang putih yang sudah kita blender tadi ya, seperti ini. Kita masukkan semuanya supaya rasanya itu makin pedas dan makin enak. Nah, boleh cabai rawit hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan air. Di sini saya pakai air tidak banyak-banyak, hanya 500 ml aja. Lalu kita tambahkan garam. Nah, di sini akan kita masak sampai semuanya larut ya teman-teman, seperti itu. Ini kita masak dulu sampai dia itu mendidih dan gula asamnya larut bersama airnya ya. Nah, boleh juga sesekali kita aduk seperti ini supaya gula merahnya itu cepat larut ya teman-teman. Seperti itu, dan ini kita masak agak lama aja supaya nanti cabenya itu benar-benar matang dan kita tidak mules atau tidak sakit perut ya teman-teman, seperti itu. Satu lagi di sini saya tidak memasukkan ebi langsung karena banyak sekali yang kurang suka dengan ebi atau alergi ebi. Jadi ebi itu saya masukkan terakhir atau pada saat kita mau makan juga boleh. Nah, seperti ini sudah mendidih dan gulanya sudah semakin larut teman-teman. Dan ini bisa kita icip-icip rasanya. Kita tambahkan garam kalau kurang garam, atau kita kasih asam jawa lagi. Dan ini sudah saya tambahkan tadi asam jawa lagi, dan warnanya pun makin hitam dan rasanya pun makin enak banget loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak suka dengan asam jawa terlalu banyak, boleh juga diganti dengan asam cuka ya teman-teman, seperti itu. Kalau asam jawa itu menurut saya rasanya makin enak dan kuahnya pun makin kental. Nah, kalau kita mau nambahkan cuka, boleh seperti ini. Ini saya tambahkan sedikit aja karena rasa asam saya sudah pas banget. Nah, ini kita aduk-aduk dan ini benar-benar kita masak selanjutnya dengan api yang kecil aja. Jadi kita masak lagi setelah benar-benar mendidih dan larut, kita masak lagi kurang lebih 30 menit dengan api yang paling kecil. Nah, kalau sudah matang, kita angkat seperti ini. Lalu kita dinginkan dulu kuahnya. Setelah itu baru akan kita saring, ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita istirahatkan dulu sebentar. Nah, kalau sudah dingin, bisa kita saring seperti ini supaya ampasnya itu tidak ada lagi di kuahnya dan kita makannya enak nanti ya teman-teman, seperti itu. Ini kita saring seperti ini. Nah, kalau kita masukkan ebinya dari tadi bareng sama cabenya pun nggak masalah. Jadi sesuai dengan selera. Kalau saya tadi ebinya itu belum saya masukkan, jadi saya masukkan di akhir setelah ini ya teman-teman.
Nah, kalau sudah seperti ini ampasnya boleh kita buang. Kita masukkan aja ebi secukupnya. Kalau saya juga nggak suka banyak-banyak, saya pakai cuma 1 sendok teh aja. Dan ini sudah bisa kita pakai teman-teman. Tapi kalau teman-teman khawatir, boleh kita rebus sebentar aja untuk memanaskan ebinya. Pokoknya ini juga sesuai selera. Setelah itu baru kita benar-benar dinginkan dan kuah atau cuko empek-empeknya udah jadi seperti ini. Nah, ini sudah matang tapi masih panas. Kalau dia makin dingin, makin kental teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, tuh kuah cukonya udah jadi dan ini tuh udah dingin dan dia itu makin kental. Jadi teman-teman ditunggu besok lagi. Kuah cukonya itu makin kental banget dan rasanya udah pasti makin enak daripada yang baru jadi. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, gimana cara buatnya? Sangat mudah sekali teman-teman. Ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Manisnya benar-benar berasa, asamnya benar-benar berasa, dan asinnya benar-benar berasa. Apalagi kalau makin pedas makin enak teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Ini tuh sangat enak sekali dan mudah sekali cara buatnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.